Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan. Haleluya, syukur sama Tuhan kita masih bisa di tempat ini. Kita masih bisa beribadah bersama-sama. Buat saudara-saudara yang ada di rumah, mempersiapkan hati, pikiran, jiwa, dan roh untuk bisa bertemu sama Tuhan. Kita yang hadir di tempat ini, seperempat kita yang ada, mari kita siapkan hati kita untuk mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus buat malam hari kami datang kepadamu dengan bersyukur. Kau masih memberikan kami kesempatan untuk bisa berjumpa dengan Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat segala sesuatu yang Tuhan Kau buat dalam hidup kami, baik tidak baik keadaannya maupun baik keadaannya Tuhan. Tapi kami bersyukur dalam setiap keadaan yang tidak baik, Engkau selalu ada dalam hidup kami Tuhan. Engkau selalu menyertai kami, Engkau selalu melindungi kami. Bahkan apa yang tidak pernah kami pikirkan Tuhan, itu yang Kau sediakan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini kami mau bersyukur buat kekuatan, buat kesehatan, buat pekerjaan, buat keluarga, buat sahabat, buat teman. Semua Tuhan yang Tuhan Kau berikan atas hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bangga memiliki Allah yang Kau dalam hidup kami. Kami siapkan hati kami, jiwa kami Tuhan. Kami mau buang setiap pikiran kami yang tidak benar, membuang kepahitan, membuang dendam, membuang setiap hal-hal yang tidak benar dalam hati kami, dalam pikiran kami, jiwa kami. Kami hanya mau fokus datang di hadirat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
selalu ada bagi kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus. Sekalipun di sekitar kami Tuhan lagi tidak baik Tuhan, tapi Engkau selalu mendatangkan kebaikan bagi kami Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Sampai
sanggup memulihkan ini, Dia sanggup memulihkan ini. Percaya janji-Mu ajaib, terukirlah dalam kehidupanku. Mari Bapak Ibu bersama-sama. Di dalam kekuatan-Mu, hanyalah segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukirlah dalam kehidupanku. Di dalam kekuatan-Mu, bertata di atas setiap pujian kami. Mari jemaat Tuhan yang siap bersorak sama-sama dengan saya katakan amin. Mari sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Semuanya pada utara.
Silakan duduk Bapak Ibu. Mari siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kasih-Mu
selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Dimanapun kami berada hari ini, dalam keadaan apapun juga, Engkau tahu apa yang sedang kami alami. Engkau memahami dan Engkau mengerti apa yang sedang kami rasakan. Bahkan Engkau peduli dengan kehidupan kami Tuhan. Karena itu hari ini kami berdoa dalam nama Yesus. Dimanapun umat-umat-Mu berada hari ini, dalam keadaan apapun juga mereka hari ini, kami minta kepada-Mu Bapa, kiranya Engkau mengulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan ya Tuhan, untuk memulihkan kehidupan mereka, untuk menguatkan mereka, untuk Tuhan Yesus membangkitkan mereka ya Bapa. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kirimkan bala bantuan buat mereka yang sedang mengalami sakit, yang sedang mengalami kekurangan hari ini, yang sedang mengalami pergumulan hari ini. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan kiranya mendengarkan seruan umat-umat-Mu ya Bapa. Kami berdoa mengalirkan kesembuhan ke setiap tempat di mana kami berada hari ini. Mengalirkan Tuhan kasih-Mu, damai sejahtera-Mu, anugerah-Mu, alirkan kepada kami semua ya Bapa. Biarlah malaikat sorga berpasukan, Engkau kirimkan untuk menolong kami, untuk menjaga kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami mau belajar untuk percaya kepada-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi, Engkau yang lebih tahu yang terbaik buat kami hari ini. Terpuji nama-Mu untuk selama-lamanya ya Bapa. Kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biar Engkau berbicara kepada kami. Nyatakan kuasa firman-Mu kepada kami. Berkati hamba-Mu, taruh firman-Mu di mulut hamba-Mu. Ini doa kami dalam nama Yesus. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Haleluya. Puji Tuhan, shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur hari ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah. Juga buat saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing, kiranya kita tetap menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka ayat firman Tuhan hari ini dalam 1 Timotius pasal yang keempat. 1 Timotius 4 kita akan baca mulai ayat yang pertama. 1 Timotius 4 ayat yang pertama dan seterusnya saya akan bacakan bagi kita sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa pada waktu-waktu kemudian ada orang-orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan, oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita, dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang.
awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Katakan amin untuk firman Tuhan. Dan saudara dikasihi Tuhan, pada bulan ini kita akan berbicara tentang membangun generasi unggul. Ya, ini awal bulan Agustus, bulan kemerdekaan, dan tentunya Indonesia bisa merdeka karena ada generasi pada waktu itu yang unggul dalam berbagai hal sehingga mereka bisa membawa Indonesia dalam kemerdekaan. Karena itu di bulan ini kita akan merenungkan banyak hal tentang generasi yang unggul supaya Indonesia bisa lepas dari semua permasalahan pergumulan yang sedang terjadi hari ini, karena ada generasi yang mau berjuang untuk menyelamatkan Indonesia. Katakan amin. Dan pada hari ini atau minggu ini kita akan berbicara tentang generasi yang berprestasi. Katakan generasi berprestasi. Klik. Diklik aja, diklik. Nggak bisa? Di sini aja terus. Oke ya, jangan pindah ya, klik sini aja terus. Oke. Ya, saudara, kita sudah membaca 1 Timotius 4 ayat 1 sampai 6. Generasi berprestasi. Coba klik lagi, kita pindah ke slide yang kedua. Ya. Kita baca kembali ayat yang ke-15 dari 1 Timotius 4. Perhatikanlah semuanya ini, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Nah saudara, mari kita perhatikan ayat ini. Paulus menulis Timotius pasal yang keempat ini, bahkan seluruh 1 Timotius dan 2 Timotius, kepada anak didiknya yang bernama Timotius. Timotius itu masih sangat muda pada waktu itu, dan Paulus mendidik dia, mementor dia, kemudian menempatkan dia di sebuah pelayanan di Efesus. Paulus meninggalkan dia di sana untuk mengangkat pemimpin-pemimpin gereja yang ada di kota itu. Dan kemudian dia menulis surat ini, dan dia menekankan pada ayat yang ke-15, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Dari kalimat ini kita bisa menemukan apa arti dari berprestasi, saudara. Prestasi adalah bentuk pencapaian maksimal dari seseorang. Paulus begitu merindukan Timotius bisa mengalami kemajuan, ya, bisa mengalami kemajuan yang nyata di hadapan semua orang. Katakan kemajuan yang nyata. Kemajuan yang nyata ini adalah pencapaian yang maksimal yang Paulus rindukan terjadi atas kehidupan Timotius. Saudara dikasihi Tuhan, kalau kita melihat keadaan kita hari ini, saudara perlu tahu bahwa tempat kita bukan di sini. Artinya kita harus terus melangkah maju, mencapai tempat yang seharusnya di mana kita berada. Sebuah titik yang paling maksimal dalam hidup kita yang Tuhan tentukan buat kita. Ada orang mau SD terus? Tidak ada, saudara ya. Dia mau naik jadi SMP, saudara ya. Kemudian dari SMP, mau SMP terus? Gak mau dong, saya mau SMA. Sesudah SMA, saya mau kuliah ataupun kerja. Saudara mau jomblo terus, atau saudara mau sendiri terus? Tidak mau. Saya mau memiliki pasangan, memiliki keluarga, memiliki rumah tangga, dan seterusnya dan seterusnya. Setiap kita selalu berpikir untuk kemajuan. Firman Tuhan berkata, kamu akan terus naik dan bukan turun. Kamu akan menjadi kepala dan bukan ekor. Jadi ada sebuah tempat di mana Tuhan telah menetapkan kita ada di sana. Itu adalah titik yang paling maksimal dalam hidup kita. Saudara harus mencapai itu. Itu namanya berprestasi. Di dalam pekerjaan, di dalam studi, di dalam pelayanan, dimanapun saudara diutus oleh Tuhan, saudara harus mencapai tingkat ini.
sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, capailah tingkat yang paling maksimal dalam hidup Anda. Berprestasilah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, mengapa kita harus berprestasi? Lanjut. Pencapaian maksimal, saudara, atau prestasi dari anak-anak Tuhan adalah jawaban bagi semua permasalahan dan krisis yang terjadi saat ini. Banyak orang sedang menantikan kita mencapai kemaksimalan atau prestasi kita sebagai seorang anak Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dunia menantikan kita. Dunia sedang menantikan anak-anak Tuhan itu menyatakan dirinya. Sebab kita adalah jawaban atas masalah yang ada pada hari ini. Kalau Rasul Petrus hidup pada zaman ini, saya percaya dia tidak akan tahan melawan COVID-19. Kenapa? Karena kitalah orang yang ditentukan Tuhan untuk menghadapi COVID-19, bukan Rasul Petrus. Saudara paham maksud saya, saudara? Rasul Petrus itu pada zaman itu, saudara, ya. Dia sudah ditetapkan pada generasi itu, bukan generasi sekarang, saudara. Ya, saudara paham maksud saya? Sebab kita lah yang ditentukan untuk menghadapi hari ini. Dan saudara tidak boleh jadi korban dari masalah-masalah yang sedang terjadi. Kita harus menjadi solusi dari semua masalah yang ada di dalam dunia ini. Amin. Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Kamu adalah, dengan tegas dia katakan, kamu terang dunia. Yesus itu terang dunia loh. Tapi dia dengan tegas mengatakan, kamu terang dunia. Ya, Erik, kamu terang dunia. Kamu garam dunia. Kita harus mencapai titik itu, saudara. Sebuah pelita tidak disimpan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur dan ditutup. Pelita itu harus ditaruh di atas kaki dian atau kaki lampu dan taruh di atas gunung. Supaya semua orang bisa melihat pelita itu. Itu adalah titik paling maksimal yang Tuhan mau kita berjuang untuk sampai ke sana. Amin, saudara. Sesungguhnya Tuhan telah menetapkan kita untuk menjadi terang, menjadi garam, menjadi kepala, dan bukan ekor. Itulah yang dilalui oleh Yusuf ketika dia dari rumah bapaknya dibuang ke Mesir sampai menjadi pemimpin di Mesir. Itulah yang dilalui oleh Daniel ketika dia sedang ada di Yerusalem, berharap masa depan Yerusalem lebih baik, tapi kemudian Yerusalem dikepung, Yerusalem dibakar, Yerusalem dihancurkan. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego ditawan, dibuang ke Babel. Tetapi mereka tidak pernah berkata, saya korban dari semua ini. Dan mereka mati, saudaraku, di Babel dalam keadaan yang penuh dengan penyesalan, dalam keadaan yang penuh dengan penderitaan. Tidak. Tapi Daniel bangkit sebagai tawanan di Babel, saudaraku. Firman Tuhan berkata, Daniel memiliki kecerdasan. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, kecerdasannya 10 kali lipat dari semua ahli, semua orang-orang pintar yang ada di Babel pada waktu itu. Bahkan kepada Daniel diberikan sebuah karunia untuk menafsirkan mimpi, saudaraku. Bahkan mimpi yang tidak diceritakan oleh raja. Saudara bisa bayangkan, saudaraku. Raja Nebukadnezar bilang begini, saya bermimpi tadi malam dan itu menggelisahkan hatiku. Dia kumpul semua ahli-ahli nujum, ahli-ahli saudara yang hebat pada waktu itu, orang pintar, dan dia berkata begini, ceritakan mimpiku dan artinya. Tuhan yang mimpi, kalian yang ceritakan bagaimana? Tidak. Kamu harus menceritakan mimpi saya dan kamu harus mengartikannya. Kalau tidak, kamu akan mati dibunuh. Gila nggak raja seperti ini? Sudah, saya mimpi tadi malam, tapi saya tidak mau cerita. Kamu cerita. Kalau kamu benar-benar pintar. Tapi firman Tuhan berkata, Daniel bisa mengartikannya. Daniel berkata, tunggu raja, saya berdoa dulu. Dan Daniel pulang, ajak teman-temannya berdoa. Dia balik lagi besoknya dan dia ceritakan mimpi Raja Nebukadnezar. Dan raja bilang, ini sudah.
Ini betul, mimpiku seperti itu, dan itulah artinya. Daniel menyelamatkan semua para ahli yang ada pada waktu itu. Kalau tidak ada seorang pun yang bisa, semua dipotong, saudara. Bayangkan. Saudara, Daniel bisa mencapai prestasi yang tertinggi maksimal dalam hidupnya. Daniel semasa ada di Babel, Raja Babel berganti-ganti. Saudara, dia tetap ada sampai kerajaan Babel diserbu oleh media Persia. Daniel tetap ada di sana dan tetap menjadi pemimpin. Saudara dikasih Tuhan, dunia boleh berubah setiap waktu. Ya, kita sedang mengalami banyak perubahan. Tetapi anak Tuhan akan ada di atas masalah, bukan ada di bawah masalah. Amin. Anak Tuhan akan mengatasi masalah, bukan menjadi korban dari masalah. Saudara harus tahu, Tuhan menetapkan kita menjadi kepala dan bukan ekor. Artinya kita memiliki sebuah tempat yang paling maksimal dalam hidup kita. Oleh semua itu, ketika kita mencapai semua itu, semua orang akan melihat terang yang ada di dalam diri kita. Bahkan walaupun kita tidak kelihatan, kita tidak diberikan jabatan dan sebagainya, tapi pengaruh kita, saudaraku, bisa mengubah sesuatu. Coba klik berikut. Saudara tahu ini? Kalau orang Batak pasti dia sangat suka ini yang satu ini. Ya, Pak Luhut Binsar Panjaitan. Oh iya, Erik Panjaitan, Excel Panjaitan. Ini apanya? Apa dipanggil ini? Apa istilahnya Pak? Tulang? Apa? Oh, satu opung. Ini opung Luhut, saudara ya. Saudara tahu nggak Pak Luhut? Semasa dia di kemiliteran, dia tidak pernah menjabat jabatan yang tinggi. Kenapa? Karena dia berseberangan dengan pemerintahan Pak Harto. Sebab dia ini orangnya Pak LB Murdani. LB Murdani itu Menteri Pertahanan yang pernah berbicara kepada Pak Harto di meja biliar. Dia bilang, Pak, Bapak jangan terlalu itu sama anak-anak, karena anak-anak Bapak akan menghancurkan Bapak. Pak Harto langsung taruh stik biliar pergi. Mulai hari itu LB Murdani disingkirkan dari pemerintahan. Nah, Pak Luhut ini anak buahnya Pak LB Murdani, saudara. Bahkan Pak Luhut waktu masih menjabat Letkol, saudara, dia sering diajak oleh Pak LB Murdani. Sampai komandannya Pak Luhut bilang begini, kamu melangkahi saya. Saudara, Pak Luhut berkata, saya sejak muda selalu dipekerjakan pekerjaan yang bukan pangkatnya saya, sehingga komandan saya kayak ini sama saya. Sehingga dia bilang sampai LB Murdani, Pak, tolong kalau ada tugas, sampaikan kepada komandan saya dulu, baru kepada saya. Saudara, prestasi tapi tidak pernah dia diangkat karena dia berseberangan dengan pemerintahan. Dia mengubah banyak hal di Kopassus. Dia adalah instruktur dari berbagai hal-hal yang dilakukan di kemiliteran pada waktu itu. Tetapi saudaraku, dia tidak pernah diangkat menjadi apapun juga. Tapi saudaraku, apa yang dia taburkan, dia tuai hari ini. Amin. Saudara, ini menteri, saudaraku, yang semua hal dia bisa lakukan, saudaraku ya. Ekonomi, saudaraku ya. Ini tentara, tapi dikasih tugas ekonomi, kesehatan, perhubungan, semua. Ada menteri yang diberhentikan atau apa, dia yang ganti, saudara. Seperti itu. Mau COVID-19, dia yang pimpin, saudara ya. Apa saja investasi, dia yang pimpin. Itu kemana dia yang pimpin, saudara ya. Bahkan orang berkata, Pak Luhut ini sebenarnya Perdana Menteri Indonesia, saudara. Bahkan ada orang bikin meme, dia gambar, saudaraku, kabinet Pak Jokowi dan menteri-menterinya, semua fotonya Pak Luhut Binsar Panjaitan, saudara. Itu luar biasa loh, saudaraku. Gak perlu jadi presiden, tetapi bisa memberikan pengaruh, orang kepercayaan. Kenapa? Tentunya dia memiliki prestasi. Itu tempat yang paling maksimal. Ketika ditanya oleh Andi Noya, Pak Luhut mau jadi presiden 2024, dia berkata sudah. 2024 istri saya bilang sudah, berhenti saja. Kita kalau mau diminta masukan nggak apa-apa, tapi saya sudah bisa mewariskan legacy kepada seseorang, kepada keluarganya, kepada anak cucunya. Saudara, itu luar biasa. Dokter Terawan, saudara ya. Tidak apa oleh ID, saudaraku, tidak diizinkan dia punya penemuan-penemuan, tetapi dia tetap ada, saudara ya. Semua hal yang dia lakukan benar-benar menjadi satu hal yang bisa kita jadikan contoh orang-orang percaya. Ya, memang kita selalu orang menemukan kesalahan mereka nggak bisa,
Mereka sebenarnya di mata orang adalah cuma karena ibadah mereka kepada Yesus saja. Itu saja yang salah di mata orang. Tapi semua hal tidak salah. Semua hal yang mereka lakukan bisa bermanfaat untuk bangsa ini. Sama seperti Daniel. Daniel dicari tahu di mana salahnya, nggak ditemukan. Cuma karena Daniel suka berdoa dan ini sudah. Ini kita bisa dapat di sini. Karena itu saudara, gue dikasih Tuhan. Kalau saudara di kantor atau di mana saja, saudara tidak disukai karena engkau Kristen, ya itu memang seperti itu di Alkitab. Sepanjang saya baca Alkitab, semua tokoh Alkitab, satu hal saja yang membuat mereka selalu salah di mata orang. Apa? Karena mereka percaya Yesus. Itu aja. Dan kalau karena engkau Kristen lalu dibikin begitu, engkau berkata puji Tuhan. Sebab semua nabi-nabi dan semua tokoh yang ada di Alkitab diperlakukan dengan hal yang sama. Amin, saudara? Jangan malu jadi orang Kristen. Ditanya, kamu Jumat atau Minggu? Aduh, bilang aja Jumat. Karena kan ada doa hari Jumat. Bilang aja Minggu, ya. Jumat Minggu. Aduh, satu-satu. Saudara, jangan malu mengakui bahwa kita anak Tuhan. Amin. Dan walaupun kita tidak diterima karena kita anak Tuhan, kita masih bisa menunjukkan prestasi kita. Katakan amin. Dunia menantikan saudara, Indonesia menantikan saudara. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Selanjutnya, bagaimana seseorang bisa mengalami pencapaian yang maksimal dalam hidupnya? Ini pertanyaan yang harus kita jawab pada hari ini. Saudara, mari kita lihat hal yang pertama. Klik lagi deh. Hal yang pertama, ya, dalam ayat yang ke-6, saudara bisa buka Alkitab masing-masing. Ayat yang ke-6 dikatakan begini: dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita, dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Perhatikan baik-baik, saudara. Untuk kita sebagai anak Tuhan bisa mengalami pencapaian yang maksimal atau berprestasi dalam hidup kita, yang pertama kita harus mulai dengan dasar iman yang kuat. Mulai dengan dasar iman yang kuat. Rasul Paulus telah lama mendidik Timotius. Dalam ayat ini dikatakan Timotius dididik dalam pokok-pokok iman dan dalam ajaran yang sehat. Saudara, karena itu ada gereja, ada pemuridan, ada discipleship group, ada pementoran. Kenapa? Supaya kita dididik dan kita memiliki dasar yang kuat. Kalau kita memiliki dasar iman yang kuat, maka kita tidak mudah tersesat. Kalau saudara baca dari ayat yang pertama dan ayat yang kedua dari 1 Timotius pasal yang keempat, dikatakan, saudaraku, Roh dengan tegas mengatakan bahwa pada waktu-waktu terakhir akan ada penyesatan. Akan banyak orang yang tersesat mengikuti roh-roh dunia ini dan ditipu oleh pendusta-pendusta. Saya mau bilang sama saudara, ya, saudara, kita sering dengar tentang antikris. Kenapa disebut antikris? Antikristus. Karena dia itu pura-pura jadi Kristus. Saudara, ya. Itu Kristus palsu. Nah, perhatikan baik-baik. Banyak orang yang saya takut sama antikris, nanti antikris. Saudaraku, perhatikan, banyak orang, saudaraku, akan terseret. Ini karena Roh Kudus dengan tegas mengatakan, banyak orang akan tersesat dan mengikuti si antikris itu. Itu kata Alkitab. Tapi kalau kita memiliki dasar iman yang kokoh, maka saya percaya kita tidak mudah tersesat. Amin. Kita juga memiliki dasar yang kokoh untuk mengembangkan potensi. Perhatikan baik-baik. Ya, prestasi tanpa fondasi yang kuat, saudaraku, itu akan membuat engkau jatuh, membuat engkau mudah goyah. Saudara, karena kalau kita sudah ada di puncak, itu anginnya makin banyak. Saudara, anginnya makin banyak di sana. Membangun sebuah gedung yang tinggi harus menancapkan dasar yang kokoh, saudara. Ya, harus ditancapkan fondasi yang kuat. Kenapa? Karena kalau kita makin naik, fondasinya tidak kuat,
tidak lama rubuh kita. Seperti itu. Itulah ajaran dasar iman atau pokok-pokok iman dan ajaran yang sehat. Dan kita akan memiliki karakter yang baik yang bisa diteladani. Ayat ini mengatakan banyak orang dianggap rendah karena muda. Kenapa? Karena dia tidak bisa menunjukkan keteladanan. Karakternya tidak bertumbuh. Kenapa tidak bertumbuh? Tidak mengerti firman. Tidak pernah belajar firman. Tidak memiliki dasar iman yang kuat. Karena itu ada 3 hal yang harus kita lakukan supaya kita memiliki dasar iman yang kuat. Slide berikutnya. Ya, dikatakan dalam ayat yang ke-6, kita harus dididik dalam pengajaran dasar iman yang kuat dan doktrin yang sehat. Kemudian selanjutnya dalam ayat yang ke-7 sampai 10, kita harus melatih diri kita beribadah atau berjeripaya, berjuang membangun kerohanian kita. Kemudian yang ketiga, kita harus bertekun dalam firman atau kitab-kitab suci. Dalam ayat ini kita sudah membaca dalam ayat 13, Paulus memerintahkan Timotius untuk rajin membaca firman, merenungkannya, melakukannya, bahkan membagikan kepada orang lain, saudaraku. Ini adalah saat teduh, ya, sederhananya melakukan saat teduh pribadi dan berbagi kesaksian atau firman kepada orang lain. Saudara mau membangun dasar iman yang kuat, lakukan ketiga hal ini. Ya, kita harus dididik dalam pengajaran yang mendasar. Yang kedua, kita harus melatih diri kita beribadah. Latih diri beribadah itu, saudara, itu bukan latihan musik, bukan. Saudara berjuang, ya, berjerilelah untuk membangun kerohanian kita. Setiap hari kita akan mengalami cobaan. Saudara, sedangkan di gereja saja kita dicobai. Apalagi di luar gereja, saudara akan dicobai, ya. Nah, ketika saudara bertahan di dalam pencobaan tersebut, saudara berjuang untuk menang, ya, terhadap berbagai ikatan, dosa dan sebagainya, maka saudara sedang melatih dirimu beribadah. Latihan badani itu kemudian dikontraskan dengan latihan rohani atau latihan beribadah. Jadi ini, saudaraku, kita umpamakan orang melatih diri mereka, ya, jasmani mereka untuk semakin kuat. Nah, saudara, firman Tuhan berkata kalau kita mau jadi semakin kuat dengan berolahraga, saudaraku, itu baik. Tetapi tidak lebih berguna kalau kita melatih diri kita, saudaraku. Adalah hal yang lebih berguna kalau kita melatih kerohanian kita. Saudara harus belajar melatih kerohanian saudara. Amin. Saudara belajar tentang kasih, ya, di gereja. Itu teori. Tapi kasih yang sebenarnya saudara praktekkan di luar sana. Ketika ada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang memerlukan kasih kita, orang-orang yang harus kita ampuni dan kita mengampuni mereka. Kita belajar kesabaran. Tapi kesabaran itu kita dapat di gereja sebagai teori. Tapi kesabaran yang sebenarnya harus kita latih waktu kita di kendaraan. Misalnya ada orang serempet, kita tidak terlihat B2 atau A3, saudaraku, ya. Yang kita tidak meriakannya RW kamu, saudara, ya. Tapi kita bilang, ya, pisang kamu, bunga kamu. Langsung jengkel, saudara, ya. Kesabaran dilatih di situ. Amin, saudaraku. Kesabaran dilatih di rumah, ya. Ketekunan, kesetiaan, semua itu dilatih di mana? Di rumah, di sekolah, saudaraku. Menghadapi mamamu yang cerewet, menghadapi papamu yang tidak peduli, menghadapi adikmu yang menjengkelkan, menghadapi kakakmu yang sombong, saudaraku, yang suka menindasmu, saudaraku. Nah, di situ kesabaran dilatih. Di gereja dapat teori, di sana, saudaraku, engkau dilatih. Karena itu di sini, di gereja kita perlu dididik. Tapi di tempat di mana kita berada, kita berlatih. Amin. Jangan banyak dididik sampai di sana latihan tidak mau. Ronaldo, saudaraku, saya percaya teori bolanya itu dia dapatkan langsung dari latihan, saudara. Ya, kan ada pelatih yang memberikan teori. Kamu begini, begini strateginya. Oke, silakan dilatih, saudaraku. Semakin banyak dia melatih dirinya, semakin baik dia bermain bola. Amin. Besok akan ada pertandingan, ya, futsal. Dan saya sudah lihat nama-nama yang masuk, saudara, ya.
Christopher Totti, Christopher Totti. Rian Balotelli, aduh, saya pikir Balotelli itu hitam, kenapa Rian pakai nama Balotelli, saudara? Saudara yang mau ikut pertandingan besok melawan apa? GPPS. Waduh, saudara ya. Besok kita serbu, lapangan di mana? Garuda. Wah, kita serbu jadi penonton di Garuda karena mereka akan bertanding, saudara ya. Mereka harus berlatih. Kalau tidak, aduh, GPPS yang berlatih yang bagus, saudaraku, ya sudahlah. Nggak usah nonton, saudaraku, kita pulang aja. Karena memalukan. Jangan sampai 5-0, saudaraku. Jadi latih diri kita. Amin. Jangan cuma latih main futsal, tapi latih beribadah. Amin. Saudara, teori selalu diberikan. Jangan itu, ya harus jadi teladan. Jangan ini, jangan itu. Di gereja dibilang terus, tapi di luar kalah terus. Kenapa? Cuma teori, tapi tidak berjuang, tidak melatih diri. Amin. Kemudian jangan hanya berharap kita dididik di gereja, tapi di rumah kita pun harus belajar sendiri. Itu yang namanya bertekun dalam firman dan membaca kitab suci setiap hari. Kalau saudara melakukannya, saudara sedang membangun dasar iman yang kuat. Saudara tidak perlu takut antikris, penyesat dan sebagainya yang dikatakan oleh ayat yang pertama. Percayalah bahwa engkau memiliki iman yang teguh. Amin. Puji Tuhan. Lanjut. Ya. Nah, karena itu kita membutuhkan mentoring dan pemuridan. Nah ini, saudara, saya terus bergumul selama ini ketika membuka gereja ini untuk kita bisa memiliki sebuah modul pemuridan yang bisa dipakai secara praktis untuk gereja kita, secara khusus untuk semua orang baru di gereja ini. Saudara ya, sebenarnya waktu gereja ini dibangun harusnya semua jemaat melewati sebuah modul pemuridan supaya kita memiliki pemahaman, pemikiran yang sama tentang Tuhan dan tentang pengajaran-pengajaran dasar. Kalau di gereja Mawar Saron ada yang namanya MSG, ya, MSG ya. Nah, Eva sudah MSG pertama ikut? Sudah 2, nah itu. Kalau di Mawar Saron ada MSG dan puji Tuhan di Mawar Saron itu ikutnya online ya, bisa online ya, gitu. Kalau di sini kita terus bergumul, dulu ada kom, ada apa, tapi kalau kom terlalu tebal bukunya orang baca saja sudah pingsan duluan saudara ya. Tapi saudaraku nanti kita ada yang namanya bukan MSG tapi ini namanya MSK ya. MSK itu menjadi seperti Kristus. Visi gereja GBI adalah menjadi serupa dengan Kristus. Semua jemaat dibawa untuk menjadi serupa dengan Kristus. Nah ini ada modul pemuridannya. Ada MSK pertama, ada MSK 2, MSK 3 dan MSK 4. Kita beberapa orang sedang mengikuti webinar-webinarnya. Saya sudah dikirimkan juga modulnya. Dan saudaraku, kita berdoa supaya ini bisa terlaksana. Pertama tentunya akan dimulai dengan ya semua jemaat seharusnya mengikuti ini dulu. Baru ini sebenarnya modul jiwa baru, tapi saya hitunglah kita semua jadi jiwa baru. Gitu kira-kira ya. Nah, ini penting sekali sebab di sini kita dididik untuk mengerti ajaran pokok dasar dari iman kekristenan. Amin. Dan sesudah itu kita mempraktekannya, melatihnya dan merenungkannya di rumah kita masing-masing. Amin. Lanjut. Ya, kita sudah melihat hal yang pertama. Bagaimana supaya seseorang bisa mengalami pencapaian yang maksimal? Pertama, dibangun dalam dasar iman yang kuat. Yang kedua, kembangkan karuniamu. Namanya berprestasi, saudaraku, bukan cuma hal-hal yang rohani terus. Saudara bisa hafal seluruh isi Alkitab, tapi kalau sudah kerja lalu, tidak ada yang mau terima kok kerja. Di wawancara, kamu bisa pegang komputer? Aduh, tidak bos. Saya cuma bisa pegang Alkitab. Mana ini? Bisa Excel? Oh itu Excel teman saya. Aduh, gimana caranya? Melatih diri beribadah. Tapi jangan lupa, kembangkan karuniamu. Mau berprestasi, harus mengembangkan karunia. Jangan kita pintar firman, setiap bicara firman, tapi disuruh ini, suruh itu sama pimpinan di kantor atau ya belum ya di sekolah saja sudah diajar ini. Apa ini? Aduh, 2 tambah 2 kali 2 kali aduh, sakit kepala. Sudah juga. Tidak boleh seperti itu. Kembangkan karunia saudara. Ya, kenapa juga itu harus belajar matematika?
Gitu. Ya ini Indonesia, saudara ya. Kalau di luar negeri mungkin saudara bisa pilih pelajaran apa yang paling cocok untuk saya. Tapi Indonesia ya sudah begini, ikuti. Kalau tidak lulus. Berusahalah, ya, kembangkan karuniamu. Nah, saudara, saya mau tekankan di sini seperti ini. Kita, ya, setiap kita memiliki karunia-karunia yang walaupun kita bukan anak Tuhan, belum percaya kepada Tuhan, tetapi dalam diri kita ada kemampuan-kemampuan jasmani yang kita dapatkan sejak lahir. Itu harus dilatih, dikembangkan. Tetapi ada juga namanya karunia rohani, saudara. Nah, firman Tuhan berkata dalam ayat 14 dan 15. Setelah ini kita lihat kembali. Ayat 14-15, jangan lalai mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikan di sini baik-baik. Ternyata, saudaraku, karunia rohani yang dimiliki oleh Timotius itu ia temukan, ya selain ia temukan dalam penemuan pribadinya waktu dia merenungkan firman tentunya, selain dia menemukannya waktu dia dididik dalam keluarga, dididik saudaraku oleh neneknya, oleh mamanya. So, kita pernah membaca Timotius ternyata dididik oleh neneknya dan mamanya, saudaraku. Firman Tuhan berkata di sini, ternyata saudaraku, karunia dari Timotius itu ditemukan oleh mentornya, yaitu Paulus, oleh pemimpinnya, ya. Dan bahkan di Alkitab ini mengatakan karunia itu ketika dia dapatkan ketika mentornya juga menumpangkan tangan dan bernubuat kepadanya, saudaraku. Nubuat kepadanya. Kadang-kala, saudaraku, ada hal tertentu yang kita tidak bisa temukan sendiri. Kita perlu pemimpin rohani untuk menegaskan kepada kita. Mungkin kita sudah menemukannya. Oh, saya panggilannya di sini. Tapi tiba-tiba ketika kita duduk berdoa bersama pemimpin dan kita minta, Pak, tolong doakan saya. Pemimpinnya doa seperti meneguhkan apa yang kita dapatkan. Nah ini, Timotius diteguhkan oleh nubuat dari Paulus. Paulus menyatakan kamu akan menjadi seorang pelayan Tuhan dan seterusnya. Kemudian ditumpangi tangan. Dan bukan hanya Paulus yang menumpangkan tangan, tapi sidang penatua, artinya sidang para pemimpin, majelis atau kumpulan para pemimpin menumpangkan tangan kepada Timotius waktu dia diutus untuk melakukan panggilannya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus menemukan karunia-karunia kita. Kemudian selanjutnya kita harus rajin melatihnya dan mengembangkan karunia tersebut atau potensi kita. Kuncinya adalah jangan lalai mempergunakan karunia yang ada padamu. Artinya apa? Kalau saudara punya keahlian sesuatu, ya, kalian melakukan sesuatu, jangan saudara lalai untuk mengerjakannya. Pakai terus itu, saudara. Misalnya, contoh ini, kalau saudara bisa menyanyi, ya, suaramu bagus, itu karunia Tuhan. Latih dirimu, menyanyi terus. Jangan berhenti menyanyi. Kecuali makan. Nyanyi terus. Menyanyilah terus. Saudara, sekarang tidak perlu jadi artis yang ada manajernya langsung. Saudara bikin akun YouTube, ada kamera handphone, nyanyi di kamera. Nyanyi terus, upload. Daripada saudaraku nonton TikTok, nonton YouTube, terkuras semua uangmu, paket datamu, lebih baik kau nyanyi di depan itu, biar terkuras, tapi orang nonton kita. Saudara, pada akhirnya ada yang endorse. Pada akhirnya viral. Pada akhirnya, saudaraku, saya kemarin coba-coba cari, ada sebuah aplikasi yang bisa kita buka untuk melihat pendapatan YouTuber ini berapa. Saya buka, wow, YouTuber musik, saudaraku, tinggi sekali pendapatannya. Bayangkan saudara kalau sudah lewat sudah 100 ribu subscriber, saudaraku, dan engkau dinonton selalu, saudaraku, maka range yang kau dapat gajimu dari YouTube itu mulai dari 17 juta per bulan sampai berapa ratus juta satu bulan. Banyak sekali, saudaraku. Kalau saudara temukan potensi saudara, ada ibu-ibu di pasar, dia nyanyi tidak karuan, tapi dia menyanyi terus. Dia menyanyi lagu dulu dan fales.
Saudaraku, viral. Viral saudaraku, jadi terkenal saudaraku. Masuklah uang kepadanya, dibantu mungkin sama anaknya untuk dihubungkan dengan ini dan tiba-tiba rekeningnya, wih, berapa puluh juta masuk. Ibu-ibu di pasar loh saudaraku. Nah saudara yang pintar nyanyi tapi di kamar mandi terus, menyanyi di kamar mandi, siapa mau dengar saudaraku. Paling-paling tuh tikus, tuh apa kucing di atas loteng saudaraku. Lari saudara ya, karena kau nyanyi. Nyanyilah saudaraku, bernyanyi. Kembangkan itu. Apalagi saudaraku, engkau bisa menjadi kesaksian dengan pujianmu, lagu-lagumu. Itu luar biasa. Ya, ada orang cuma nyanyi biasa, dia petik gitar, saudaraku. Suaranya lembut, saudaraku. Terkenal di mana-mana. Dan orang suka lagunya, dia bisa ciptakan lagu sendiri. Saudara bisa main musik apa saja, saudara ya. Saya nggak bisa jadi itu. Saya maunya jadi, saudara lakukan. Saudara punya keahlian bertani, bertanilah. Karena tidak ada orang di dunia ini yang tidak makan nasi. Nasi itu dari mana? Tidak ada orang di dunia yang tidak makan hasil produk tanaman. Kembangkan potensi saudara. Temukan dan kembangkan. Rajin melakukannya, jangan lalai. Kemudian ayat yang ke-15 dikatakan begini. 15. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Saudara, dikatakan di sini kita harus memperhatikan dan hidup di dalam panggilan kita itu. Kalau kau menemukan sesuatu, ini panggilan saya, kita hidup di dalamnya. Saudara, sejak kecil saya sudah tahu bahwa saya akan menjadi seorang hamba Tuhan. Saya disuruh papa saya untuk menjadi waktu itu akabri atau akademi militer, saudara, masuk akademi militer, jadi TNI. Tapi saya tidak mau. Saya mau jadi pendeta. Itu dari kecil. Ditanya di sekolah minggu, mau jadi apa? Jadi pendeta. Karena itu sejak SMA saya sudah tinggal pastori, kemudian saya mengembangkan diri saya dan terus mengerjakannya. Hampir gagal, hampir berhenti karena ada berbagai penyimpangan yang saya lakukan, sudah berdosa dan sebagainya. Tapi saya kemudian bangkit berjuang untuk melakukan kembali bagian saya. Amin, saudaraku. Saya belum mencapai semuanya. Saya masih hidup hari ini dan belum mencapai semuanya. Tapi saya akan terus berjuang untuk melakukannya. Saya mengatakan pada saudara, jangan lalai mempergunakan karuniamu. Jangan pernah lalai. Kembangkan, latih itu terus. Ya, ada pepatah mengatakan begini, Allah bisa karena biasa. Saudara jadi bisa kalau biasa. Soalnya itu kalau ada orang mau main musik, saya mau latihan musik. Iya, silakan, mau latihan keyboard atau latihan gitar. Yang pertama saya mau bilang, yang mau latihan musik dan latihan keyboard, mau belajar gitar dan keyboard, saudara harus beli gitarnya dan beli keyboardnya, supaya bisa latih sendiri di rumah, dan itu lebih cepat. Ya, tapi kalau cuma seminggu sekali latihan, minggu depan itu lagi, 2 minggu depan itu lagi, masuk terus uang di pelatih, kamu tidak jadi. Karena itu terus. Tapi kalau di rumah, minggu depan yang ini, saya tahu Pak, pindah, ya. Berkembang. Amin. Karena kita melatih diri kita. Jangan berhenti berlatih. Puji Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, saudara ya. Bagaimana seseorang bisa mengalami pencapaian yang maksimal, berprestasi dalam hidupnya? Yang ketiga adalah jadilah mandiri, tetapi tetap saling bergantung. Independent but interdependent. Apa maksudnya? Ayat 16. Kita lihat. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Perhatikan di sini baik-baik. Yang ketiga, kita harus mandiri. Artinya begini. Paulus bilang sama Timotius, anak didiknya, awasi dirimu sendiri. Awasi ajaranmu sendiri. Saudara, proses mentoring itu dimulai dengan saudara melihat apa yang dilakukan mentor. Kemudian sesudah saudara melihat, saudara melakukannya, mentor membantumu melakukannya. Seperti itu. Sampai pada akhirnya engkau melakukannya sendiri. Demikian juga dengan semua yang kita lakukan untuk supaya kita bisa berkembang. Engkau harus bisa melakukannya sampai engkau mandiri. Jangan apa-apa, aduh, tidak bisa saya, mesti dibantu. Ya,
Kalau saya beberapa orang di sini saya bilang melayani di depan ya, bawa ini, aduh kak, gimana ini, aduh tolong dia. Pertama saya bantu, kedua kau bikin sendiri, dah kau lakukan sendiri. Kau bisa, amin. Kita harus bisa mandiri, ya, harus bisa mandiri. Di sini juga ada Sam target ya Sam ya, kapan kau buka gereja, harus bisa mandiri, ya, harus bisa. Tetapi jangan kita mandiri, jadi independen, sambil kita bilang, saya tidak butuh kamu, saya tidak butuh kamu, saya tidak butuh kamu. Tidak boleh. Itu namanya cuma independen, tapi kita aturan independen, but interdependent atau saling bergantung. Engkau tetap membutuhkan orang yang ada di atasmu, di mana engkau akan minta diawasi, minta dibimbing, karena kita ini punya namanya blind spot atau titik buta. Saudara, titik buta. Titik buta itu apa? Ada seorang lewat tikungan, ketika di tikungan lewat motor di depan. Kemudian motor itu yang di motor itu teriak begini, sapi. Dia bilang, apa kau bilang? Dia baru bilang, apa kau bilang? Bum, tabrak sapi. Saudara, dia pikir orang ini teriak sapi, dia kasih peringatan, ada sapi di depan. Mati kau tabrak tuh sapi. Jadi jangan selalu pikir orang itu jahat teriak sapi sama kita. Babi. Tahu nih tabrak tuh babi di depan. Dia tidak sempat lagi menyebutkan ada babi. Karena so dekat. Ini tikungan. Sapi, bu, sapi. Apa kau bilang sapi, bu? Jatuh, sudah ya. Ada orang tidak suka dinasihati, dia pikir apa sih kau bilang saya begitu? Jangan, saudara butuh orang lain untuk melihat titik buta saudara. Itu namanya titik buta. Sesuatu yang tidak bisa kau lihat. Di mobil ada kaca spion kiri, kanan, saudara ada yang di tengah. Tapi walaupun saudara 3 kaca itu, cermin itu, ada satu titik di mana kita butuh orang. Tolong lihat di belakang, tolong lihat. Jangan jatuh di lubang kita ini, jatuh di got. Apalagi mau mundur, saudara ya. Mundur, saudara. Dorong, ayo. Mundur. Bruk, stop. Duluan, saudara ya. Ya, saudara, kita seringkali bilang, saya mau orang yang lembut sekali untuk menasihati saya. Alon-alon, saudara. Nanti juga mundur, bruk, stop. Itu. Lebih baik kalau orang teriak, stop kau situ. Jangan kau marah kalau orang bikin begitu. Kita ditegur, kita dinasihati, jangan kita marah. Itu untuk kebaikan kita. Karena itu, jangan sudah jadi, saudara merasa saya hebat, saya lebih dari yang lain. Tidak bisa. Kita harus interdependent, walaupun kita harus mandiri. Amin, saudara. Timotius disuruh awasi diri sendiri. Tapi Timotius juga harus dengar Paulus bicara apa. Harus selalu dinasihati. Amin. Dan ayat ini mengatakan, kalau kita mengikuti itu, kita bisa mandiri tetapi sekaligus bergantung dengan orang-orang di sekitar kita, baik itu pemimpin, otoritas maupun komunitas. Saya mengatakan pada saudara, engkau akan menyelamatkan dirimu. Itu kata Alkitab. Dan engkau akan menyelamatkan orang yang kau ajar, yang ada di bawah. Sebab itu saya tulis di sini seperti ini, saudara. Ya, awasi dirimu. Yang kedua, tundukkan diri di bawah pengawasan orang lain. Engkau butuh pemimpin, engkau butuh komunitas. Jadi kalau ditegur, engkau harus dengar. Kemudian ketiga, sadari ada orang yang hidupnya bergantung pada pencapaian yang kita capai. You are a leader. Engkau seorang pemimpin. Karunia atau panggilan dan prestasimu sangat dibutuhkan banyak orang. Saudara, ingat baik-baik. Kita ini interdependent. Artinya apa? Kita bergantung sama orang. Kita bergantung sama kawan kita juga. Dan ada orang bergantung sama kita. Kalau kita tidak berhasil, maka ada orang yang bisa jadi korban. Saya bangga sama kamu. Tapi ya tidak bisa, kita tidak bisa lihat sesuatu. Orang tidak akan mengalami kemajuan karena sebenarnya kita pemimpin mereka, tapi kita tidak mau maju, mereka juga tidak maju.
Bertanggung jawablah. Jadilah mandiri. Amin. Tapi engkau harus belajar bergantung sama orang lain. Minta nasihat. Penasihat banyak lebih bagus. Saudaraku, kita harus lebih baik banyak penasihat daripada tidak ada yang menasihati kita. Karena itu kalau dinasihati, ditegur, disampaikan sesuatu sama pemimpin, dia bilang, saya bisa sendiri kok. Saya mau berjuang sendiri. Aduh, saudaraku, ada hal yang tidak bisa engkau lihat, itu namanya blind spot. Engkau harus dengar supaya engkau tidak gagal. Amin. Apalagi semua pelayan di sini, ya, pelayan di sini. Kalau ditegur, dinasihati sama pemimpin, dengar, ya. Dan jangan bilang saya tidak butuh. Saudara butuh, karena engkau tidak melihat masalah yang dilihat oleh pemimpinmu seringkali. Amin, saudara. Amin. Lakukan itu. Kau punya orang tua di rumah, orang tua kasih nasihat, saya tidak perlu papa. Papa jadul, saya modern. Hei, salah, saudara. Saya mau bilang ada hal yang tidak dilihat olehmu, tapi dilihat oleh papa. Ya, dengar. Mamamu, mama cerewet sekali. Saya tahu apa yang saya bisa. Saya tahu sebanyak bicara, mah. Saya lebih tahu dari mama. Siapa bilang kalau lebih tahu dari mamamu? Ada hal yang tidak kau lihat, dilihat mamamu. Jangan mentang-mentang so besar, so kuliah, so kerja, kalau saya dia butuh mama, dia butuh papa. Stop, berikan nasihat. Saya tahu apa yang saya lakukan. Saya mau sampaikan pada saudara, saudara orang yang paling malang, sebab engkau akan mencelakakan dirimu dan engkau akan mencelakakan orang lain. Dengar nasihat. Amin, saudara. Dengar supaya engkau bisa berhasil. Puji Tuhan. Selanjutnya bagian-bagian terakhir. Pencapaian maksimal anak-anak Tuhan adalah jawaban bagi semua permasalahan dan krisis yang sedang terjadi saat ini. Banyak orang menantikan kita. Jadilah seperti Pak Terawan, ya, Pak Luhut. Klik lagi. Karena itu mulailah membangun prestasi di atas dasar iman, kembangkan karunia, jadilah mandiri tetapi tetap saling bergantung. Lanjut. Kita berharap Pak Luhut bisa diganti sama tidak ada Kristo. Saya cari foto dari malam. Siapa kira-kira mirip Pak Luhut dan Pak Terawan? Saya temukan dua pria ganteng ini, saudara, ya. Kebetulan satu pakai baju putih, satu pakai jas, saudara. Cocok mereka, saudara, ya. Ya, saudara, saya berharap di bayangan saudara bukan Excel dan Kristo yang ada di situ, tapi wajah saudara. Amin. Engkau adalah orang yang Tuhan tentukan untuk menjadi solusi bagi bangsa ini pada zaman ini. Karena itu berprestasilah, capailah potensi terbaik dari hidup saudara. Engkau bisa. Amin. Jangan bilang, aduh, saya pun keluarga hancur semua. Saya bilang sama saudara, Yusuf di Mesir tidak ada bapaknya lagi, hancur semua, putus hubungan, tidak ada komunikasi. Tapi dia bisa bangkit. Daniel di Babel. Saudara, Daniel dibuang di Babel, dia tawanan. Saudara tidak ditawan kan? Saudara bebas kan sekarang di Indonesia? Saudara bisa melebihi mereka. Katakan amin. Mari tundukkan kepala semuanya. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya minta Samuel tolong bantu saya di depan untuk bawa perjamuan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kau beritahu yang terbaik lagi. Terima kasih. Kita akan mengikuti perjamuan kudus. Siapa nanti saudara? Yesus datang ke dalam dunia ini. Dia berkorban buat kita dan dia berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan atau tugas yang diberikan Bapa kepadamu. Yesus mencapai titik yang paling maksimal dalam hidupnya sebagai seorang manusia waktu ia datang ke dunia ini. Prestasi dari Tuhan Yesus itu luar biasa. Apa yang Yesus lakukan itu menyelamatkan semua orang yang percaya kepadanya. Buahnya sangat luar biasa. Dan Yesus mencapai panggilan yang paling maksimal. Walaupun dia harus menyerahkan dirinya, dia berkorban untuk menyelesaikan tugasnya. Saya mengatakan pada saudara, hari ini kita belajar juga dari Yesus. Jawaban
bagi dunia ini ada di tangan Yesus, dan Dia mewariskan tugas ini kepada kita semua. Jawaban untuk semua pergumulan dunia ini ada juga di tangan kita. Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Kalau kau percaya kepadaku, kau tidak akan berjalan dalam kegelapan, tapi kau akan memiliki terang hidup." Tapi hal yang sama Yesus katakan kepada kita, "Kamu adalah terang dunia. Kamu adalah garam dunia." Artinya apa? Sama seperti Yesus hidup, kita pun harus melakukan hal yang sama. Engkau harus menjadi garam, menjadi terang, mencapai titik paling maksimal dalam hidupmu. Engkau harus mencapai potensi yang maksimal yang Kau berikan kepadamu. Saudara, mulailah dengan belajar, saudara, firman, terus merendahkan diri untuk dididik di gereja tentang hal pokok-pokok dasar iman, pengajaran yang sehat, saudaraku, dimuridkan, dilatih, saudara. Kemudian saudara mulai melatih dirimu melakukan hal-hal yang rohani, teori kau terima di gereja waktu didengar khotbah. Jangan abaikan untuk dilakukan. Lakukan. Lawan semua keinginan dunia. Berjuang, berjerih payah. Roh Kudus membantu saudara. Bertekun membaca firman. Jangan cuma hal firman dibaca di gereja, dengar di gereja. Pulang ke rumah, bertekunlah membaca firman Tuhan. Kembangkan diri saudara. Kembangkan karunia-karuniamu. Jangan berhenti. Engkau punya talenta apa? Kembangkan terus itu. Lakukan terus itu. Dari situ kau akan melihat Tuhan akan memakai kau menjadi terang di dunia ini. Jadilah mandiri, tetapi tetap saling bergantung satu sama lain. Saya percaya kalau kau melakukannya, kau pasti berhasil. Dan engkau bisa mencapai semua potensi yang maksimal dalam hidup saudara. Ingat baik-baik, hari ini engkau ada untuk masa seperti ini. Tapi masa akan terus berubah, dan Tuhan mau supaya engkau terus naik dan bukan turun. Menjadi kepala dan bukan ekor. Atasi masalah saudara, atasi masalah keluargamu. Engkau orang yang tepat untuk permasalahan seperti ini. Jangan mengeluh. Jangan berkata, "Tuhan, saya korban dari orang tua saya. Saya korban karena orang tua saya kacau hidupnya. Saya korban dari masalah ini. Saya banyak pergumulan, Tuhan." Saya mengatakan, engkau tidak pernah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi korban. Engkau adalah pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Engkau pasti dipakai oleh Tuhan Yesus. Di kantor, di keluarga, di sekolah, di mana saja, di dunia ini, di Indonesia, di kota Palu, Tuhan mau memakai hidup saudara. Belajar berkomitmen seperti Yesus. Dia memberikan nyawanya untuk kita. Lakukan itu. Berjuang terus sampai selesai. Bahkan saya mengatakan, kalau kau menyelesaikannya, di dunia ini mungkin kita tidak dihargai, tapi di sorga Tuhan menyambut saudara, dan ada mahkota yang besar, yang indah, yang sangat mulia yang disediakan buat kita. Terima kasih Bapak. Kau lebih tahu. Haleluya. Kau lebih sanggup pulihkan. Dia bangkit dari krisis yang dihadapi oleh dirinya. Melita memiliki seorang kakak yang kemudian meninggal di waktu yang sebenarnya waktu-waktu yang begitu mereka harapkan kakak mereka bisa mencapai sesuatu. Tapi saudaraku, Tuhan tahu apa yang terjadi. Tuhan tahu mereka telah sungguh-sungguh melayani sejak mereka muda. Saudara, memang si Melita tidak menjadi seorang Indonesian Idol, tetapi hari ini saudara, kita melihat lagu-lagunya dinyanyikan di semua gereja. Itu kenapa saudara? Sejak kecil mereka mengembangkan potensi mereka. Tapi ada hal yang menarik di sini saudara. Saya melihat mereka berdua, Melita dan Melisa, mereka berdua sejak kecil sudah melayani Tuhan. Mereka berkembang secara rohani, tapi juga berkembang dalam karunia-karunia mereka. Semua lomba mereka ikuti, mereka berlatih dan tidak menjadi lelah. Hasilnya ada pada hari ini. Walaupun ada yang harus Tuhan panggil lebih dulu, tapi itu adalah sebuah kepuasan, sebab semua hal yang kita taburkan itu pasti berbuah.
Tidak pernah benih itu akan bertumbuh kalau dia tidak mati dulu. Saya percaya ada banyak pengorbanan yang akan kita lakukan ke depan, saudara, untuk supaya kita bisa berhasil. Namun percayalah, setiap usaha tidak akan mengkhianati hasilnya. Tuhan pasti akan menolong saudara. Bapa Surgawi, kami bersyukur hari ini di hadapan kami ada tubuh dan darah Tuhan, ada roti dan anggur yang juga adalah menggambarkan tentang Tuhan Yesus yang telah ditaburkan bagi kami, dan Engkau telah bangkit untuk keselamatan kami. Hari ini kami mau belajar berkomitmen seperti Engkau Tuhan, supaya kami bisa mencapai kemaksimalan dalam hidup kami. Ini doa kami, berkati hamba-Mu, berkati Tuhan Yesus sambil juga akan membantu untuk menjalankan perjamuan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saat kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat pengorbanan Tuhan Yesus bagi kami di kayu salib. Terima kasih Engkau telah menjadi teladan buat kami, ya Yesus Tuhan kami. Engkau berkorban untuk mencapai semua yang Bapa tentukan bagimu, mencapai kemaksimalan, mencapai prestasi yang tertinggi dari hidupmu. Ketika Engkau mati di atas kayu salib, Engkau telah menyelamatkan semua kami, umat-umat-Mu ya Tuhan. Hari ini kami mau belajar seperti Engkau Tuhan. Kami mau terus berjuang, terus melangkah bersama dengan Tuhan, mengembangkan semua yang Tuhan berikan kepada kami, dan kami bisa menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Walaupun harga yang mahal harus kami bayar, kami percaya ada mahkota tersedia untuk kami. Terima kasih Bapak, berkati, kuduskan Tuhan roti dan anggur ini, dan kami akan menikmatinya bersama-sama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus. Angkat roti di tangan kanan saudara, saudara dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus.
Kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Pindahkan cawan ke tangan kanan saudara, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum bersama dalam nama Yesus. Haleluya. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih buat pengorbanan Tuhan kita. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Hanya bagi Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Disyukur, disyukur. Hanya bagi tanganmu. Terima kasih. Kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih buat anak bangsa kita. Terima kasih buat pengorbanan Tuhan. Kami percaya kami akan mencapai semua yang Tuhan tetapkan buat kami. Haleluya. Terima kasih Bapak. Sebelum kami pulang, kami berdoa untuk mereka yang sedang sakit di rumah jemaat Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan jamah Ibu Ica dan anak-anaknya beberapa mengalami sakit. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan jamah pulihkan, sembuhkan. Dan juga berdoa untuk Rika. Tuhan juga menjamah, memulihkan, menyembuhkan. Demikian juga Tuhan Yesus dengan Misal, kami berdoa dalam nama Yesus. Jamah, pulihkan dan sembuhkan. Kami berdoa untuk mamanya Dewi di Tetena, Tuhan terus menjamah dan memulihkan. Untuk Pak Warsito, Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan. Untuk mamanya Ibu Juli, demikian Tuhan jamah, pulihkan dan sembuhkan. Bahkan siapapun yang sedang sakit hari ini, di rumah mereka masing-masing atau dimanapun mereka berada, kami mohon tangan Tuhan terulur untuk menjamah mereka. Tuhan Yesus, bagi mereka yang tidak kami kenal, yang sedang menonton Tuhan siaran ini, mereka mungkin ada di rumah sakit atau di mana saja mereka sedang sakit atau isolasi mandiri, kami berdoa dalam nama Yesus, tangan Tuhan bersama mereka memberikan kekuatan, penghiburan dan kesembuhan. Berkati Indonesia, berkati Pak Presiden Joko Widodo, semua menteri, semua jajaran pemerintahan sampai ke daerah. Berkati kota kami, Kota Palu, berkati Provinsi Sulawesi Tengah, biar kami bisa melewati krisis ini karena ada anak-anak Tuhan yang berprestasi, yang menjadi garam, menjadi terang bagi Indonesia. Kami bersyukur kepada-Mu. Tuhan memberkati Bapak Yogi Santosa, Ibu Dewi dan keluarga di Jakarta. Tuhan terus menjaga mereka, melindungi, berikan pemulihan yang sempurna bagi Pak Yogi dalam nama Yesus. Boleh kembali ke Palu dengan tubuh yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Kami semua, dimanapun kami berada, setiap keluarga, pribadi, rumah tangga, kiranya anugerah berkat Tuhan bersama dengan kami. Angkat tangan saudara, kita akan pulang ke rumah kita masing-masing. Terima anugerah Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kembalilah ke rumahmu masing-masing. Terima dan bawa berkat yang melimpah dari Bapa, dari Kristus Tuhan kita, dan dari Roh Kudus. Sertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua kita berkati katakan bersama saya. Amin. Silakan duduk kembali. Ya, puji Tuhan.
sebagai pengumuman, kita akan terus ikuti perkembangan dari pemerintah, apakah PPKM masih dilanjutkan sesudah tanggal 2 ini atau sudah tidak, dan beberapa aturan yang selanjutnya supaya kita menyesuaikannya. Saudara bisa mengikuti semua itu di pengumumannya di grup WA gereja. Kemudian yang kedua, DG tetap jalan, tapi terus perhatikan protokol kesehatan. Bagi yang sakit tidak perlu datang, di rumah aja, saudaraku. Tetapi kelompok kecil harus seharusnya tetap jalan supaya semua orang bisa terus didorong, dibangun. Saya percaya itu akan terus menjadi satu keuntungan buat kita semua. Sebab ibadah itu memberikan keuntungan yang besar hari ini dan yang akan datang. Kemudian kedua, doa. Kita juga jalan. Kalau PPKM-nya sudah tidak, maka kita bisa berdoa banyak lagi. Tapi kalau masih PPKM level 4, maka hanya pelayan yang datang. Kemudian hari Minggu demikian juga, sekolah Minggu kita lihat situasinya. Hari Minggu ada ibadah pagi, ada sekolah Minggu, dan ibadah sore. Saudara, walaupun kita ibadah online, tapi pintu gereja masih tetap terbuka bagi saudara yang memang tidak sempat, tidak bisa ibadah online dan sebagainya, datang aja. Jadi karena masih ada kursi, supaya saya khotbah tidak khotbah pada dinding, saudara ya, tapi ada orang yang mendengarkan. Ya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa kembali. Shalom. Sama gitu gini.